Pada awal bulan Maret, tepatnya tanggal 7 Maret tahun 2023, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menerbitkan Peraturan Menteri terkait dengan standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang harus ada pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, sedangkan sarana itu merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun untuk prasarana sebagaimana kita ketahui itu merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dari satuan pendidikan. Latar belakang dari penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan ini adalah adanya amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, di mana pada pasal 26 itu berbunyi ketentuan lebih lanjut tentang standar sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Menteri. Nah, untuk itu Kemendikbudristek menyusun tim yang melibatkan berbagai unsur, baik dari unit-unit yang terkait di Kemendikbudristek maupun kementerian yang lain yang masih terkait di dalam penyusunan standar sarana dan prasarana, terutama Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, serta juga tentunya melibatkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah dan juga para pakar yang kompeten terkait dengan sarana dan prasarana, serta juga melibatkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, para pakar dan akademisi perguruan tinggi yang kompeten di bidang sarana dan prasarana pendidikan, serta lembaga mitra Kemendikbudristek antara lain Inovasi dan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Nah, sesuai dengan amanah PP 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, ketentuan yang diatur yaitu ada 4 prinsip yang perlu menjadi pegangan di dalam pengaturan standar sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, hendaklah standar sarana dan prasarana tersebut menunjang pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, standar sarana prasarana hendaklah menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Kemudian juga harus ramah terhadap penyandang disabilitas. Berikutnya tentunya harus ramah terhadap kelestarian lingkungan. Dan juga standar sarana prasarana ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan menurut jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, di mana untuk jenis pendidikan, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan khusus. Permen tentang standar sarana prasarana ini cukup ringkas, yaitu hanya memuat 5 bab, di mana untuk keseluruhan bab itu terdiri dari 29 pasal. Kelima bab tersebut yaitu bab pertama membahas tentang ketentuan umum, bab kedua ruang lingkup, bab ketiga komponen, keempat tentang penyediaan sarana dan prasarana, serta bab 5 penutup. Yang pertama, kekomplekskan ya dari substansi yang diatur merupakan tantangan maritim dalam menyusun standar sarana prasarana ini. Dan juga ada hal yang lain, yaitu ini merupakan kerja kolaboratif yang melibatkan banyak unsur ya, baik di internal maupun pihak eksternal. Nah, ini merupakan tantangan kami bagaimana mengkoordinasikan atau menyepakati persepsi yang dibangun sehingga keterlibatan banyak pihak atau banyak unsur bisa terpadu di dalam suatu tim. Standar sarana yang lama itu diatur menurut jenjang tertentu ya. Jadi kalau di ketentuan lama ada 4 permen ya. Untuk keempat permen ini masing-masing mengatur tersendiri ya. Misalkan permen ada yang terkait khusus untuk mengatur SDMI, SMP, MTS, dan SMA, MA.
itu dijadikan permen tersendiri. Demikian juga ada standar Sarpras yang terkait dengan SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan, itu permen tersendiri. Dan juga permen tentang standar nasional PAUD yang di dalamnya ada komponen standar sarana dan prasarana. Demikian juga untuk pendidikan khusus ya, SD-LB, SMP-LB, dan SMA-LB, itu ada ketentuan di dalamnya terkait dengan standar sarana dan prasarana. Nah, di ketentuan yang baru ini, permennya dijadikan satu, tadi yang melingkupi keseluruhan jenjang ya, baik di jenjang PAUD, SDMI, SMP MTS, SMA MA, bahkan sampai ke SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, dan juga pendidikan khusus ya, yang di dalamnya ada SDLB, SMP-LB, dan SMA-LB. Nah, dengan demikian peraturan yang baru ini atau regulasi yang disajikan itu bersifat umum ya, jadi hanya memuat hal yang bersifat prinsip dan juga tadi holistik ya, karena mengakomodir keseluruhan jenjang dan termasuk juga jenis pendidikan. Permen ini bersifat inklusif ya, mengakomodir keberagaman yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan juga memberikan ruang untuk memberikan inovasi ya, dan inisiatif bagi satuan pendidikan, serta permen standar ini bersifat ringkas ya, sehingga bisa menjadi kompas atau penunjuk jalan di dalam pengaturan standar sarana prasarana. Dan satu hal yang baru atau belum diatur di dalam regulasi sebelumnya, yaitu standar ini ada ketentuan yang terkait dengan berbagai sumber daya. Jadi dalam penyediaan Sarpras, selain sifatnya penyediaan bersifat mandiri, nah ini ada ketentuan yang mengatur tentang berbagai sumber daya, yaitu melalui kerjasama dengan satuan pendidikan lain atau dengan pemerintah daerah, industri, atau para pemangku kepentingan yang lainnya yang bisa berbagi salah sumber daya. Dan sahabat pendidikan, semoga penjelasan kami dapat membantu bagaimana satuan pendidikan atau pemerintah daerah dan juga tentunya pemerintah di dalam penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar, dan juga tentunya untuk pengembangan lebih lanjut terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan. Informasi yang lebih detail atau lebih rinci, sahabat pendidikan dapat mengunduh di laman JDIH Kemdikbud-Ristek atau bisa juga melalui laman pskp.kemdikbud.go.id. Salam sejahtera bagi kita semuanya.